Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bulia dengan nomor induk mahasiswa H1A11967, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang etika pemerintahan. Kita masuk pada pembahasan pertama. Apa itu etika? Etika merupakan serangkaian peraturan yang dibuat atas dasar pemikiran dan nilai dari pemikiran pribadi tentang sesuatu hal yang baik dan yang benar. Lalu, apa itu moral? Moral merupakan nilai yang dianut dari norma-norma baik dan buruk yang dipahami masyarakat seperti budaya, agama, adat, dan istiadat. Secara singkatnya, etika pemerintahan adalah etika yang dipergunakan sebagai pedoman perbuatan dan perilaku pemerintah, aparat, ataupun pejabat publik. Lalu bagaimana dengan sumber etika? Sumber etika berasal dari agama, norma dan nilai, ideologi negara, undang-undang dasar dan undang-undang, peraturan dan lain-lain, perintah atasan. Nah, sedangkan etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Lalu, jika kita berbicara tentang pemerintahan, pasti kita memikirkan etika, birokrasi, PNS, dan pelayanan. Tetapi, apakah kita tahu apa itu etika publik? Nah, coba kalian simak gambar-gambar berikut ini. Seperti PNS yang terlambat, pejabat yang marah-marah, dan ataupun para tahanan KPK. Lalu muncul pertanyaan, apakah itu beretika? Lalu muncul pertanyaan, bagaimana tentang etika publik? Etika publik merupakan cerminan tentang norma-norma yang menentukan dasar benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Etika publik merupakan gabungan dari kata etika dan publik. Lalu, bagaimana fokus etika publik itu sendiri? Yang pertama, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua adalah sisi dimensi reflektif. Sedangkan yang ketiga, sebagai modalitas etika. Lalu, apa itu etika organisasi pemerintahan? Nah, jika telah berbicara tentang etika birokrasi ataupun etika organisasi pemerintahan, berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan sewajarnya di mana yang telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan. Lalu, menjadi permasalahan sekarang ini, bagaimana proses penentuan etika dalam birokrasi itu sendiri? Siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidaknya? Bagaimana kondisi saat itu dan tempat daerah tertentu yang mengatakan bahwa itu etis saja di daerah kami atau dapat dibenarkan, namun di tempat lain belum tentu. Apa alasan pentingnya etika birokrasi ini? Ada beberapa alasan mengapa etika organisasi pemerintahan atau birokrasi penting diperhatikan dalam pembangunan pemerintahan yang kredibel, efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini karena pertama, masalah-masalah yang dihadapi aparat pemerintah
di masa mendatang akan semakin kompleks. Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika yang cepat dan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Pembahasan berikut ini adalah tentang transparansi. Apa itu transparansi? Transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi yang memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan, dan rahasia negara. Prinsip-prinsip dari transparansi itu sendiri terdiri dari yang pertama, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Yang kedua, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Yang ketiga, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dan perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. Yang keempat, laporan tahunan. Yang kelima, website atau media publikasi organisasi. Lalu, bagaimana tujuan dari transparansi ini sendiri? Transparansi bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan publik, di mana pemerintah harus memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan. Pembahasan berikutnya yaitu tentang etika pemerintahan berdasarkan kearifan lokal. Terlebih dahulu, apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berupa tatanan, nilai, dan perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan tempat atau daerah hidupnya, yang didasarkan atas nilai kebudayaan dan bentuk adat istiadat itu sendiri. Sehingga pemimpin diharapkan harus adil dan jujur terhadap masyarakat agar tujuannya tercapai dengan baik, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Itu tadi adalah penjelasan tentang etika pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa etika pemerintahan merupakan etika aparatur pemerintah dalam bernegara, dalam berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap semua aparatur yang wajib dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan itu sendiri. Sekian dari saya, jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Mari sama-sama kita evaluasi dan berbenah tentang etika-etika yang ada di Indonesia, terkhususnya etika pemerintahan itu sendiri, baik itu tentang pelayanan, etika dalam kepemimpinan, ataupun sebagiannya. Salam dari saya, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.